Seperti apa iklim bisnis di tahun monyet api ini? Sudah ada bersama saya di studio Bapak Andri YK, praktisi Chinese Metaphysics. Halo Pak Andri, apa kabar? Selamat tahun baru Imlek pastinya ya, di tahun monyet api ini. Nah, gimana sih kira-kira pandangan Anda melihat tahun baru, tahun monyet api ini setelah melewati tahun kambing kayu ya di 2015 yang sepertinya berbagai banyak tantangan yang telah kita lewati. Kira-kira akan berlanjutkah dan atau mungkin ada perbaikan di tahun monyet api ini? Oke, ya Mbak Liani. Sebelum saya membahas tentang tahun monyet api, saya akan melihat sejenak ke tahun kambing kayu yang telah berlalu. Oke, saya selalu menggambarkan tahun kambing kayu ini seperti musim kemarau panjang, di mana setiap orang itu tidak bisa berproduksi, tidak bisa bercocok tanam, dan harus mengandalkan simpanan air dan simpanan makanan yang ada selama ini. Saya juga selalu menggambarkan tahun kambing kayu seperti malam berbadai di mana kita nggak bisa keluar, nggak bisa beraktivitas. Tahun monyet api ini adalah musim penghujan yang telah lama dinantikan. Hujan pertama, tahun monyet api ini adalah pagi cerah setelah malam berbadai. Tahun ini membawa harapan, membawa awal yang baru. Mereka yang telah survive melewati tahun kambing kayu akan mengumpulkan seluruh sisa kekuatannya untuk mulai kembali beraktivitas di tahun monyet api. Artinya akan ada perbaikan di tengah kita tahu di 2015 ada perlambatan ekonomi, kemudian juga gejolak harga komoditas dan masih banyak sekali tantangan. Artinya akan ada perbaikan di tahun ini pasti. Oke, karena memang elemen dari monyet api ini selalu ada perbaikan begitu? Iya, benar. Kalau kita melihat kembali, tantangan terbesar di tahun kambing kayu itu sebenarnya adalah kekacauan. Di dunia, kekacauan karena suhu politik memanas, kekacauan di Timur Tengah, kekacauan ekonomi di Eropa. Sedangkan di Indonesia sendiri, kekacauan timbul karena pergantian rejim. Pergantian rejim menimbulkan pergantian regulasi. Dan pergantian regulasi itu yang membuat banyak orang terkejut, banyak orang harus menahan diri melihat bakalan jadi seperti apa negara kita ini. Jadi kalau saya ditanya, tantangan apa sebenarnya yang menanti kita di tahun monyet api ini? Meskipun cuaca sudah menjadi baik, kita sudah siap untuk bercocok tanam, tantangannya, monyet api membawa pergerakan. Saya katakan, monyet api adalah tahun yang cepat. Tantangan pertama, apakah kita mampu untuk bangun, bangkit, mengumpulkan sisa-sisa kekuatan kita dan mental kita untuk maju kembali. Tantangan yang kedua masih ada, Mbak Diani. Tantangan yang kedua terletak kepada perubahan. Bagaimana kita beradaptasi dengan tahun monyet api ini? Bagaimana kita beradaptasi dengan bentuk baru negara kita ini? Itu kira-kira secara bisnisnya. Lalu mungkin sektor bisnis apa sih yang mungkin paling diuntungkan? Karena jika memang sudah ada perubahan, dan sepertinya Pak Andri yakin sekali ya, pasti akan ada perubahan di tahun monyet api, karena memang elemennya begitu, ada perubahan ya di tahun ini. Apa yang mungkin terkait dengan api? Sektor bisnis ya berarti. Bisnisnya begitu, seperti apa? Saya bagi ke dalam beberapa sih sebenarnya. Kita tahu tahun monyet api dikuasai oleh elemen monyet api. Elemen api akan membawa kebaikan kepada semua bisnis yang berhubungan dengan api. Yang pertama itu adalah energi, tentu. Energi seperti minyak, kemudian pembangkit listrik, kemudian sampai kepada bisnis solar panel itu juga akan naik di tahun monyet api ini. Energi juga termasuk kepada industri kreatif, seperti bidang entertainment, bidang kreasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, tahun monyet membawa pergerakan seperti saya katakan tadi. Di tahun ini seluruh bisnis yang berkaitan dengan transportasi, logistik, terutama logistik air juga akan berkembang dengan pesat sekali. Termasuk bisnis traveling dan bisnis mobile. Dan yang ketiga, api di atas, logam di bawah. Monyet itu adalah logam. Pertemuan kedua ini akan menciptakan peleburan logam, sehingga bisnis yang berkaitan dengan peleburan logam juga akan mendapatkan anginnya pada tahun ini. Dan yang terakhir, Mbak Segli, api di langit, air di bawah, keduanya menciptakan image kesempurnaan dan keharmonisan alam, sehingga di tahun ini semua bisnis yang berkaitan dengan keseimbangan alam seperti pertanian, peternakan, perikanan, semuanya juga akan baik. Itu dia sektor-sektor yang akan cerah ya prospeknya di tahun 2016 ini, tahun monyet api.